Bagi yang videonya belum diaktifkan, silakan untuk diaktifkan. Ya. Di Setia, Muhammad Anugrah, Septa, yang namanya masih menggunakan nama sembarang, silakan di rename, diganti dengan nama lengkap. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kebetulan saya boleh izin ya. Oke, Ibu bentar mau ngirim absen dulu ya, absen mampu Ibu evaluasi dan komunikasi digital ya, nanti Ibu kirim dulu di grup kalian. Tolong kalian isi ya. Yang belum masuk, silakan masuk. Mana ini ketua kelasnya belum masuk ya? Tolong menggunakan nama. Mana Gusti? Gusti diaktifin tuh videonya. Kawan-kawannya tolong diarahkan, disuruh masuk Zoom. Kalau nggak ada ini, coba dicari kabarnya, apakah ada kendala atau apa gitu kan? Ya. Ya, bentar ya, Ibu ambil ini dulu ya, absennya dulu ya. Yang lain silakan diaktifkan videonya. Mana di grup udah ini Reza nih terlambat masuk Zoom kapan? Oke, silakan diisi login yang Ibu. Baru ada Silakan. setengah kelas ya. Kalau kita udah sampai di pukul 8.00 nanti baru kita akan mulai ya. Kita tunggu dulu kawanmu yang lain. Sembari itu nanti kita dengerin dulu musik. Kamu bisa relax juga. Oke. Baru beberapa orang ini yang lain mana? Yang lainnya mana? Tolong yang iPhone gunakan nama aslinya. Yang iPhone silakan kirimin dulu gunakan nama asli. Ada 15 orang yang masih baru bergabung, 15 sama Ibu. Siapa keluarganya? Amel mana? Amel belum muncul. Oh iya, oke. Dulu ada dari grup 7 pada saat proses kesan MPNS. Ada ya? Ya, silakan ganti iPhone ini siapa namanya?
Oke, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu di apa? Di melalui YouTube. Ya, karena kita masih pertama. Ya, kita masih nunggu kawan yang lain ya. Jadi sembari nunggu dengerin lagu nggak apa-apa, biar relax. Jadi mau tahu dulu anaknya aku ya, kita baru pertama kali kelas, walaupun kelasnya dalam keadaan dalam jaringan ya. Nah di sini ibu minta kepada kalian. Aku Armas, anak tahu. Oke. Alhamdulillah ya, makanya ini akan mempengaruhi keaktifan kalian pada saat itu pelaksanaan pelajaran, ya. Walaupun dalam kondisi pandemi kita bisa masih belajar jarak jauh, ya. Jam sebelumnya ibu ya bukan saja diambil dari pengetahuan, bukan saja diambil dari siapa ini? keterampilan, nilai akhlak kalian, kalian. Sudah ada orang 26 ya? Saya naik sebelah jalur tidak gendut. Tidak muntah. Setelah aku menemukan ini. Iya. Oke. Saya absensi ya. Yang hadir pada hari ini ada Muhammad Rizky Heru Syahputra. Ada orang? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Heru Syahputra. Ada orangnya? Belum ya? Debbie Mulia. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Haliza. Oke. Nurul diaktifin Hadir, Pak. videonya. Ya, diaktifin videonya. Ditaruh di atas meja aja, jadi nggak ke atas ya, kelihatan plafon. Oke, Pak. Deswita Nuraini. Hadir. Deswita. Ade Pranata. Ade. Oke, Ade berarti belum ada ya, baru bisa absen aja. Terus Akila Putri. Ada, Pak. Terus Risma Azahra. Ya, Risma tampilkan videonya. Ya. Oke. Muhammad Anugrah. Muhammad Anugrah. Hadir, Pak. Ya. Oke. Dela Widya. Dela. Mana Dela? Hadir, Pak. Mana Dela? Belum ada ya? Iya, Pak. Virginia. Virginia mana Virginia? Hadir, Pak. Oke. Lanjut. Reza. Reza. Oke.
Videonya diaktifin, Sa. Biar kelihatan. Yo, yo. Muhammad Alan Firmansyah. Itu. Mana Muhammad Minggat, Alan? Pak, minggat. Itu. Nah, berarti ngabsen be baru dia. Ya. Lanjut. Iya. Muhammad Adeva Lepi. Hadir, Pak. Oke, sip. Raken Paldis. Hadir, Pak. Oke, sip. Lanjut. Muhammad Raya Islami. Raya. Hadir, Raya. Pak. Ya. Aktifin videonya Raya. Diaktifkan. Atala Fajar. Hadir, Pak. Ya, aktifin juga videonya. Atala. Raya. Dwi Rizky Habibi. Hadir, Pak. Oke. Ati Kusmawati. Ati. Hadir, Pak. Mana Ti? Tidak kejingan Ti. Dinding itu Ti. Mana udah Hadir. kejingan? Mana udah kejingan? Ti aja gua uangnya. Septa Ayu. Mana Septa? Ini belum juga nih uangnya. Mana? Ada enggak Septa? Kayaknya ini udah ada nih. Halo Septa. Oke. Tri Setia. Tri Setia. Oke, ada. RMI Gusti Ihsana. Hadir, Pak. Ya. Rio Sastra. Hadir, Pak. Oke, sip. Yang lain ada yang belum dipanggil? Kalau yang belum dipanggil berarti belum mengisi absensi mapel. Ya. Jadi belum terdata di absensi mapel. Bagi yang sudah absen, kalau belum Zoom juga itu dipertanyakan kehadirannya ya. Hadir atau tidak. Oke. Sekarang sudah pukul 8, jadi bisa kita mulai pembelajarannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas ya mata pelajaran kimia. Kalau kemarin kalian belajar mata pelajaran fisika, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Silakan dipasang fokusnya. Jadi, kalau udah fokus, sebentar ya, saya buka dulu modulnya. Modul yang kita gunakan siapa itu Rangga ya? Rangga jangan banyak mulai, Rangga. Oke, nggak apa-apa, mau pakai kain juga nggak jadi masalah ya. Yang penting pakaian rapi. Berarti kalau dia pakai kain juga rambutnya panjang itu nggak kelihatan. Iya. Oke, Faisal. Nah ini kalau dimenang lagi mana nak ibu keluarga kok? Gak ada ibu keluarga. Nah. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah modul kimia. Nanti akan saya share juga ke kalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana peranan ilmu kimia itu sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada banyak sekali yang mengenal ilmu kimia, namun dengan persepsi pandangan yang justru malah negatif. Kalau biasanya orang memandang bahwa kimia itu justru malah sesuatu yang berbahaya. Misal contoh zat kimia ya, zat kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi.
Terus ada juga beberapa kasus seperti halnya peracikan bom lewat zat kimia. Ya. Terus ada juga kasus meninggalnya kalau di Indonesia ini pakai racun sianida. Yang sebenarnya senyawa-senyawa itu bermanfaat, tapi tergantung dari si pengguna mau gunainnya untuk kebaikan atau justru malah keburukan. Ya. Jadi kalau kita gunain misalnya kayak bahan peledak, tapi untuk digunakan sebagai bahan untuk membongkar ya galian ataupun tambang tempat kita kerja, itu bermanfaat. Tapi kalau digunain untuk mengebom pemukiman warga, itu malah jadi kejahatan. Ya. Jadi siapa yang gunain itu yang ya Virgianan Rahmadona, kenapa raise hand? Ada yang mau disampaikan? Kalau seandainya mau izin ya kayak Risma tadi, ya ini chat di Zoom, ya dipersilakan, tidak jadi masalah. Karena kita sifatnya fleksibel, jadi kalau seandainya kamu mau izin, dipersilakan. Oke. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai peran-peran ilmu kimia itu apa saja. Jadi peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada banyak ya, tapi mungkin nggak akrab karena kita taunya cuman benda ini udah sering kita temuin dan sering kita mudah didapatkan. Nah, tapi kita nggak tahu prosesnya dari mana. Ya. Nah, ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perubahan zat, di mana ilmu kimia mempelajari tentang sifat, struktur, energi yang menyertainya, terus juga perubahan materi, ya. Jadi semua yang bersifat mikroskopis itu dipelajari oleh kimia, bahkan sampai strukturnya sekalipun. Itulah kenapa ketika ada objek baru maka harus diteliti sampai mendetail dari kimia, nanti larinya ke fisika. Nanti dari kimia dan fisika ada hubungannya ke makhluk hidup, itu dipelajari lewat biologi. Dan kalau seandainya menyangkut paut masalah teknologi, maka akan larinya ke teknik, ya, teknologi, komputer dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian belajar TKJ, kenapa belajar sains? Karena komputer itu berasal dari sains, ya. Perkembangan teknologi itu berasal dari sains. Sains mempengaruhi teknologi, ya, membuat teknologi berkembang, sementara teknologi pun mempengaruhi dari sains tadi. Ya. Jadi saling berkesinambungan. Itulah kenapa kalian di kelas 10 harus belajar kimia juga, bukan cuma fisika. Oke. Peranan ilmu kimia terhadap ilmu pengetahuan yang lain itu ada banyak, mulai dari kedokteran, ya, yang akrab, ya, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi, dan sebenarnya masih ada banyak yang lain. Tapi ini adalah contoh-contoh ilmu-ilmu yang dipengaruhi oleh kimia. Seperti halnya contoh, di sini ada kimia yang berhubungan dengan kedokteran, misalnya mendiagnosis penyakit. Ya, dokter saat ini sedang melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian di laboratorium kimia karena sifatnya virus. Ingat, virus itu mikroskopis kecil, sangat-sangat kecil, ya. Jadi ukuran nano, 1 × 10⁻⁹, kalau kalian masih ingat di pelajaran fisika. Jadi sangat kecil sekali, sehingga kita harus meneliti strukturnya. Setelah dapat struktur, baru nanti ketemulah vaksin yang bisa membuat si virus yang tadinya berbahaya, jadi justru malah tidak berbahaya. Ya, ibaratkan seperti halnya macan, kalau taringnya dicopot, tidak akan berbahaya. Sama kayak kucing besar aja. Nah, kayak gitulah kira-kira, ya. Nah, kalau kimia terhadap ilmu farmasi, jelas sekali kalau obat-obatan sekarang lebih banyak ke obat-obatan sintesis, ya, karena lebih mudah didapat. Bahan-bahan yang alami kalau kita gunain secara terus-menerus itu akan habis.
Maka kita perlu solusi bagaimana bahan yang dibutuhkan itu jumlahnya bisa didapat secara terus-menerus. Maka harus dibuat secara sintesis. Contoh, misal kalau kamu mau minum obat aroma jahe. Kalau jahe kita gunain sampai 10 kg per hari, ya, maka jahe di suatu wilayah akan krisis. Ya. Maka dari itu obat-obatan kayak misalnya jahe itu disintesis, diambil ekstraknya, dicari strukturnya, maka didapatlah nanti ekstrak jahe buatan. Sehingga jahe yang alami nggak akan habis, yang obat-obatan jalan terus. Manfaatnya sama. Ya. Oke, lanjut ke terhadap pertanian. Kimia pertanian, contohnya menggunakan pupuk, ya. Jadi pupuk juga bisa dibuat dari proses yang mengalami reaksi, ya, reaksinya reaksi kimia. Oleh sebab itu maka perlu peranan ilmu kimia. Biologi juga sama, mempelajari proses metabolisme seperti halnya proses pencernaan, pernapasan, ya, itu juga dipelajarin dan ada hubungannya dengan ilmu kimia. Lalu kimia terhadap seni, ada cat. Cat itu juga dibuat lewat proses reaksi kimia. Kimia berhubungan dengan kriminologi, kriminalitas. Kalau orang terlibat dalam kasus narkoba, orang yang diduga pengguna narkoba itu akan dites urin. Tes urin gunanya untuk melihat nanti, ya, nggak bisa bohong kalau badan kita ini kalau dia mengkonsumsi narkoba pasti ada zat-zat adiktif yang terdapat dalam urin, ya, tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu memang tes urin ini ampuh sekali untuk melihat apakah penggunanya itu aktif atau tidak, ya. Oke. Manfaat belajar ilmu kimia. Kenapa kita harus belajar ilmu kimia? Karena proses alam yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ya, tentu saja melibatkan reaksi-reaksi kimia. Yang sebenarnya kalau kita mau bahas menggunakan kajian ilmiah, tentu saja banyak sekali hubungannya dengan ilmu kimia. Lalu ada produk-produk, ya, produk yang menimbulkan masalah juga dipelajari dalam ilmu kimia. Kenapa dipelajari? Supaya menghindari dampak negatif dari produk itu. Ya, contoh sianida. Kalau kamu nggak tahu sianida, ya, kamu minum, nah bahaya. Ya. Tapi kalau udah tahu, oh itu sifatnya beracun, maka pasti kita akan menghindari produk itu untuk tidak dikonsumsi, tapi digunakan untuk hal-hal lain. Ya, misalnya untuk buat racun, serangga dan semacamnya. Ya. Produk yang bermanfaat, jelas. Produk yang bermanfaat seperti halnya contoh, kamu gunain sabun, deterjen, shampoo, itu semuanya produk-produk ilmu kimia, ya. Dan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, kayak cyanida tadi. Terus ada, kalau pernah lihat cuka parah, ya, nah itu salah satu hal-hal yang sepatutnya itu ditangani oleh orang-orang yang ahli dan tidak boleh digunakan oleh sembarang orang kalau nggak punya sertifikat. Jadi harus punya sertifikat dulu, baru mereka bisa gunain senyawa-senyawa seperti halnya cuka parah tadi, ya. Oke. Apa sih peranan ilmu kimia? Peranan ilmu kimia itu kalau yang saya deskripsikan ada dua. Itu sudah menggambarkan dari keseluruhan peranan yang ada. Yang pertama adalah memberi kemudahan dan mensejahterakan hidup manusia. Ya betul, kalau seandainya zaman dulu, ya, coba bayangin kalau orang mau mandi itu nggak ada sabun. Bayang nggak kalau badan itu gatal luar biasa. Ya. Atau misalnya kalau mau belanja harus bawa tas. Atau misalnya tasnya terbuat dari daun kelapa sawit misalnya, kan, yang dirajut. Ribet, ya kan? Kalau nggak punya tas gimana? Ya kan, mau bawa barang banyak-banyak nggak bisa, kan? Jadi ditemukanlah kantong plastik, ya, sebagai wadah yang simpel dan juga mudah didapat. Oke. Lalu di situ ada hujan buatan, ya, ada pesawat terbang yang
membuat boom air hujan ya, boom air. Jadi dia berusaha untuk membuat hujan buatan di situ. Kalau ada kekeringan, terus di situ ada gambar proses penjernihan air. Ya, kalau biasa di rumah kadang airnya keruh, ya kan? Nah, di kimia dipelajari gimana sih caranya supaya air yang tadinya kotor, itu kan keruh, bau, itu bisa jadi benih, jernih, dan tidak berbau. Ya. Kalau kalian gunain PDAM, gimana sih prosesnya? Itu air yang digunain air musi, air musi yang tadinya kuning, itu kan, ibarat kita bilangnya butek, itu kan, keruh, itu bisa jadi jernih. Gimana sih cara prosesnya? Nah, itu yang dipelajari lewat ilmu kimia. Jadi ada beberapa tahapan step by step yang harus dilalui oleh si air sehingga zat-zat kotor yang mengendap dalam air itu bisa tersaring. Peranan kedua yaitu menyelesaikan masalah ekonomi, hukum, seni, geologi, dan lain-lain. Bisa kita bayangkan berapa banyak dampak yang bisa dipengaruhi oleh ilmu kimia ini. Contoh, orang bisa buat makanan bisa tahan lama, ya kan? Kalau zaman dulu susah sekali untuk mendapatkan makanan yang bisa tahan lama. Berkat adanya ilmu kimia, jadi kita bisa membuat bahan makanan yang tahan lama. Ya. Jadi bisa dikonsumsi kapanpun kamu mau, ya. Sesuai dengan masa kadaluarsanya. Kalau dia belum masa kadaluarsa bisa dikonsumsi. Lalu hukum, ya, di situ dijelaskan bahwa kalau Anda lihat di situ ada DNA. Misalnya contoh, ada anak yang tidak tahu orang tuanya yang asli. Berkat adanya DNA, kita bisa mencocokkan DNA antara sang anak dengan orang tua. Jadi kalau seandainya ada misalnya, ya, kalau ada musibah, ada kebakaran, terus ada anak yang meninggal, nah, orang tuanya ada di ujung kulon misalnya, nggak tahu, dia datang, ya, posisi mayatnya tidak kelihatan, nah, bisa dilihat, dicek, oh ternyata anak saya yang ini, nah, ya, jadi bisa dideteksi. Di bidang seni juga bisa dipengaruhi lewat apa? Zat yang dibuat untuk membuat, misalnya logam apa saja yang bisa dibentuk, mudah dibentuk, terus berkilau dan harganya bernilai. Nah, disitulah letak kegunaan atau peranan dari ilmu kimia. Jadi menseleksi dari zat-zat apa saja yang bisa digunakan untuk membentuk bahan-bahan yang digunakan untuk dekorasi, misalnya hiasan-hiasan, dinding, baju, dan semacamnya. Ya, itu di bidang seni. Dan geologi, nah, di sini Anda lihat ada tulang yang atau bisa kita sebut juga dengan fosil, ya. Fosil, kalau seandainya di geologi itu mereka membahas fosil ini kira-kira umurnya berapa tahun. Nah, untuk mengetahui umur dari suatu fosil itu bisa kita lihat dari kandungan unsur yang ada di dalamnya. Jadi berapa kandungan yang hilang itu dipelajari lewat ilmu kimia. Jadi peranannya sangat kompleks sekali ilmu kimia ini terhadap kehidupan kita. Jadi jangan sampai nanti di mindset kamu bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang berbahaya, tidak, ya. Sebenarnya ilmu kimia ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Oke. Mama. Nah, sampai di situ, adakah pertanyaan dari kalian? Sebelum nantinya kita selesaikan, ya, karena waktu kita terbatas, ya. Kalau pakai Zoom saya nggak mau lama-lama, saya tahu Anda punya kapasitas kuota yang terbatas, ya. Maka saya buat ini dengan satu sesi saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama tadi logika dan algoritma. Ya. Yang kedua, ada yang mau ditanyain? Ade Pranata? Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Pak, bentar.
Diskusi bentar, silakan. Deswita, ada yang mau ditanyain nggak? Deswita ini orang ini ya, Padang ya? Benar nggak? Halo Deswita. Dela, ada yang mau ditanyakan? Dela ini kayaknya sambil nonton TV nih ya. Betul nggak? Halo Dela. Sambilan nonton TV ya? Tidak, Pak. Tidak. Sambilan apa jadi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup, alhamdulillah. Berarti Anda semua sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan, ya. Bisa. Oh, ketawa itu gurunya ketawa. Alhamdulillah Pak ngerti. Alhamdulillah. Gampang kan? Iyalah, gampang baru pertama itu. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan ada percobaan yang akan kita lakukan. Saya akan berikan lembar kerja yang akan kalian lakukan di rumah ya. Nanti lembar kerja itu akan kamu kerjakan dan divideokan. Sehingga nanti saya lihat hasil kerja kamu. Dan selanjutnya kalian akan buat laporan di rumah. Ya, oke. Paham kira-kira? Oke, siap. Udah dikasih jempol oleh Nurul, berarti udah paham semua tuh, perwakilan aja. Ya, oke, sip. Selanjutnya silakan aktifkan video. Kalau kamu mau ikut dokumentasi ya bareng Ustadz, saya akan kirimkan di Zoom di WA-mu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Nanti saya juga akan tayangkan Zoom ini ya ke YouTube saya. YouTube saya namanya Tontonan Adlan. Jika mau ngelihat ya nanti saya akan bagikan. Silakan nanti di like, comment, and share. Ya. Mantap. Jangan lupa di subscribe. Ya. Udah Mantap, mau siap Pak. udah mau tembus 1K, jadi tolong dibantu ya. Ada giveaway dah Pak. Boleh, insya Allah. Kalau udah Siap, di monet, Pak. gampang lah itu. Kalau udah di monet, udah dapet, gampang. Kalau mau di giveaway apa? Tinggal request aja. Giveaway balon Pak. Apa? Balon? Oke, silakan diaktifkan. Dwi Rizky Habibi, Muhammad Alan, Risma Az-Zahra, Atala Fajar, Muhammad Raya Islami, Janetio Sugiarto. Janet. Ini kayak nama artis loh. Janet. Habib Boyang. Assalamualaikum. Salam. Oke, siap. Sudah siap untuk dokumentasi? Ya, lihat di kamera. Nah, lihat di kameramu ya. Oke, siap. Senyum dikit ya. Kalau kamu cemberut, nah, belakang. Siap. Mulai 1, 2, 3. Oke, sip. Tahan. Kita ambil ya 2 kali sesi. Sabar ya. Oke. Karena di edukasi itu belum ada informasi Oke, sabar. Ya. Kita save dulu.
Ini lagi loadingnya lumayan. Oke, satu lagi siap. Nggak mau ikut semua ini ya? Yang di bawah-bawah yang nggak aktif nih ya. Panggilan deh, tinggal namanya doang. Orangnya nggak ada. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih udah ikut dalam pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.